Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan memulai kajian rutin kita. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kepada pihak-pihak yang mensupport acara ini. Semoga kajian ini diberkahi dan menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan hujah yang akan menjadi bumerang bagi kita pada hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji sebuah kitab dari seorang ulama besar, Al-Imam Ibnu Jama'ah. Beliau seorang qadhi. Beliau nama yang tidak asing lagi di Masjidil Aqsa di Mesir pada zamannya dan sampai hari ini. Itu kitab yang bernama Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan masuk ke buku tersebut. Kita akan berikan muqaddimah, hadirin. Sebagaimana judul yang telah di-broadcast, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang sekelumit bagaimana para ulama belajar. Kenapa demikian? Singkat saja, pada saat ini banyak orang dapat hidayah, banyak orang berhijrah, banyak orang melangkahkan kakinya ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit dari mereka yang tidak tahu bagaimana para ulama belajar. Padahal salah satu kunci sukses kita di dalam dunia ilmu adalah mengikuti metode belajarnya para ulama. Metode belajarnya paling wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Metode belajar para wali-wali Allah. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau ulama yang berupaya mengamalkan ilmunya bukan wali Allah, saya nggak tahu lagi siapa wali Allah. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejenak satu atau dua hal bagaimana mereka belajar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membuka materi kita pada kesempatan kali ini tidak ada yang lebih baik kecuali sabda Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Hakim, disahihkan oleh beliau dan disahihkan oleh Imam Dzahabi. Nabi SAW bersabda, man humani la yashba'an. Ada dua kelompok, ada dua komunitas yang selalu tamak
dan nggak pernah merasa kenyang. Jadi mereka selalu tamak dan nggak pernah kenyang. Lalu Nabi SAW melanjutkan, manhumun fi ilmin la yashba' wa manhumun fi dunya la yashba' atau kama qala. Penuntut ilmu dia nggak pernah kenyang, dan penuntut dunia pun nggak pernah kenyang. Hadits ini adalah wahyu. Hadits ini adalah mukjizat yang selanjutnya dibenarkan oleh para ulama kita di dalam catatan-catatan sejarah mereka. Kalau antum ingin menjadi penuntut ilmu sejati, bukan hanya pengembira, bukan hanya peramai kajian, tapi penuntut ilmu sejati, sifat ini yang harus kita miliki. Nggak pernah kenyang, nggak pernah ada habis-habisnya, selalu haus, 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 dan haus. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menyamakan dengan ahli dunia. Jadi kalau antum lihat bagaimana ahli dunia, nah kira-kira gitu tuh kita harus menyikapi firman-firman Allah, hadits-hadits Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, talibu ilmin wa talibu dunya, pencari ilmu dan mencari dunia. Dan begitulah para ulama kita belajar, teman-teman sekalian. Begitulah para ulama kita mempelajari firman-firman Allah dan hadits-hadits Nabi SAW. Hasrat mereka, passion mereka, semangat mereka, itu seperti ahli dunia mengejar dunia mereka. Seperti ahli dunia mengejar hobi mereka. Begitu juga dengan para ulama. Itu luar biasa. Abul Aliyah, hadirin, Abul Aliyah, beliau mengatakan, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah, kata Abul Aliyah, kunna nasma'ur riwayah anis sahabah. Kita dulu tuh itu mendengar riwayat-riwayat yang disampaikan para sahabat-sahabat Nabi SAW. Wa nahnu bil Basrah, dan pada saat kita dengar, kita ada di Basrah, kita ada di Irak. Apa kata Abu Aliyah? Fama narda hatta narkab ilal Madinah fanasma'aha min afwahihim. Begitu kita dengar hadis dari Umar bin Khattab, dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Abi Bakrah, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Umar, kita nggak pernah puas. Jadi kita nggak puas tuh sampai kita atur perjalanan pergi ke Madinah untuk dengar langsung dari lisan-lisan mereka. Subhanallah. Dari Irak ke Madinah. Dan itu juga disampaikan Imam Ahmad ketika ditanya, penuntut ilmu itu butuh jemput bola nggak sih? Butuh safar, butuh rihlah. Jadi kalau kita levelnya masih kejar dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan, atau dari Tangerang ke Jakarta Selatan, atau dari Barat ke Timur. Ada ustadz di Jakarta Timur, bagus kejar ke Timur. Ada ustadz ngisi Jakarta Pusat yang Bekasi, dari Bekasi ke Pusat. Jadi kalau kita baru lintas kabupaten, lintas kota Madia, pindah wali kota, para ulama kita Irak ke Madinah, Irak ke Madinah. Padahal udah denger. Beda kalau hadisnya nggak didengar ya. Bro, lo tahu nggak ada hadis begini-begini? Oh nggak tahu, gua belum dengar. Nggak, ini hadisnya udah ada nih. Hadisnya ada. Udah an Abi Hurairah, dari dari Abu Hurairah. Mereka dengar nih hadis Abu Hurairah. Nggak, kita nggak puas. Kita berangkat ke Madinah, dengar langsung dari mereka. Itu baru penuntut ilmu. Itu baru para ulama. Jadi kalau boleh kita kiaskan, walaupun mungkin sekarang ada streaming,
ada YouTube, ada radio. Tapi kalau kita bisa datang, penuntut ilmu tuh nggak puas hanya dengar dari radio. Penuntut ilmu tuh nggak puas hanya mengandalkan sosmed. Penuntut ilmu tuh nggak puas hanya nonton dari TV. Kita datang ke masjidnya. Kita datang tuh, itu penuntut ilmu. Dan kriteria ini bukan kriteria para ulama, ini Nabi SAW yang menyampaikan. Sebagaimana orang yang hobi dan hobinya duniawi, itu nggak puas hanya nonton siaran langsung dari TV. Benar nggak? Iya. Nggak puas tuh. Final AFF di Gelora Bung Karno. Kira-kira yang dari Makassar datang nggak? Datang. Dari Surabaya merapat. Dari Malang berangkat. Dari Irian terbang. Kan lebih enak, lebih santai, sambil ngopi, pisang goreng. Oh beda Pak Ustadz, atmosfer stadionnya itu loh. Iya. Ustadz nggak pernah nyerasain. Ngantrinya itu, sensasinya itu. Apalagi kalau gol, walaupun pas masuk ke jalan nggak kelihatan tuh Ustadz, karena tribun atas. Ya. Orang bisa tuh datang tuh, bisa datang. Untuk hobinya tuh datang tuh. Orang yang gila MotoGP atau Formula One pergi tuh ke Kuala Lumpur atau ke Singapura tuh. Berangkat, nggak peduli tuh, beli tiket. Kan ada siaran langsungnya, oh beda. Bunyi mesinnya terus, padahal kan kalau antum nonton Formula One kan paling sekali, wah gitu terus tunggu lagi. Iya kan, mentok-mentok layar lagi. Orang cuma sekali nges, bola masih mending, tapi kalau Formula One kan enggak. Iya kan, atau antum kejar tuh mobil kan nggak mungkin. Antum nunggu aja, pas bagian antum sekali aja, terus lihatnya layar lagi. Datang tapi itu. Ya, ulama juga gitu. Kan Nabi yang samakan, manhumun talibul ilmi wa talibud dunia. Penuntut ilmu itu hasratnya itu kayak orang yang lagi ngejar dunia, persis. Nggak pernah kenyang, datang. Nggak ada, kan udah ada live streaming, enggak. Penuntut ilmu sejati datang. Udah ada FB, nggak ada, nggak puas dia. Karena atmosfer kajian tuh beda. Kan yang dinaungi malaikat di sini hadirin. Di sini kita ketemu orang-orang yang berusaha jadi soleh, orang-orang yang berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang ingin berubah, orang-orang yang ingin berhijrah, beda berkahnya. Terus kita jalan, kita keluarkan effort kita. Al jaza min jinsil amal. Inna idhamil jaza ma idhamil bala, dalam hadis Tirmidzi. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung effort, tergantung beratnya ujian, tergantung sulitnya musibah. Semakin besar effort, pahalanya semakin gede. Semakin besar effort, pahalanya semakin besar. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, catat baik-baik. Kita sekarang itu berada di sebuah masa di mana ilmu itu dibuka oleh Allah. Ilmu itu dibuka. Jabir untuk ketemu Abdillah mendengar hadis Nabi SAW, yahsyurullahu nasa yaumal qiyamati hufatan uratan buhma. Allah akan bangkitkan manusia. Allah akan bangkitkan manusia pada hari kiamat nanti uratan, dalam kondisi telanjang bulat. Gudlan buhma, nggak bawa bekal, tanpa dikhitan, nggak pakai alas kaki. Jabir untuk dapat satu hadis ini itu jalan kaki 1 bulan, 1 bulan jalan kaki, 1 bulan. Antum dari rumah ke sini berapa hari tadi? 1 bulan,
1 bulan, satu hadis. Satu hadis. Al-Imam Masruq. Imam Masruq adalah murid dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Untuk mendapatkan tafsir 1 kata di dalam Al-Quran. 1 kata, bukan 1 surat, 1 kata. Itu jalan ke Irak. Begitu sampai Irak, syekh yang beliau incar udah pergi ke Syam, ke Palestina, ke Libanon, ke Suria. Terus satu lagi, Yordania. Dulu 4 negara tersebut, satu wilayah yang bernama Syam. Ya terlambat, syekhnya udah pergi ke Syam. Apa yang beliau lakukan? Langsung tembak Syam, berangkat ke Syam. Terus ketemu di sana tuh, subhanallah. Bayangkan. Sedangkan kita sekarang, kita hadirin, kita untuk mendapatkan 1 hadis. Oke, saya ralat ucapan saya. Untuk mendapatkan 1 buku hadis harus jalan berapa lama? Hadirin, enggak. Modalnya ini, bukan ini. Ini udah nggak zaman nih, 2 jempol. Nggak ada pulsa, cari wifi gratis. Nggak ada modal, nggak ada modal, subhanallah. Syu'bah, beliau mengatakan man talabal hadits aflas. Barang siapa yang mencari ilmu hadits benar-benar ya, totalitas, dia bangkrut nanti. Karena modalnya gede, transportasi, beli buku, segala macam. Dan dia fair. Bi'tu tista ummi bisa ba'ati dananir. Aku tuh pernah ngejual baskom atau ember-ember ibuku seharga 7 dinar untuk aku gunakan menuntut ilmu agama. Buat biaya transport, biaya akomodasi, biaya beli buku, mungkin perlu makan. 7 dinar berapa juta? 1 dinar 4,25 gram. Antum kalikan aja. Para ulama udah bingung deh. Ya loh, gue gak punya duit nih. Jadi gak langsung, duh gak punya duit, udzur syar'i. Enggak. Kalau kita dikit-dikit udzur syar'i. Dikit-dikit udzur syar'i. Ulama gak jual tuh, jual. Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, Rabi'ah, gurunya Imam Malik, yang biasa dikenal dengan Rabi'atul Ra'yi, itu ketika gak pengen ngaji, misalnya kalau visualnya sekarang dapat broadcast, ada ustadz bagus, pengen ngaji, nggak punya duit, apa yang beliau lakukan? Naik ke atas rumah, ambil genteng, jual genteng rumahnya, subhanallah, jual. Nggak udzur syar'i, nyari tumpangan, nebeng, enggak, modal, jual genteng, ya, iya. Tapi yang masih kos jangan jual genteng. Itu bukan uang, itu bukan rumah antum. Pokoknya saya jual aja Pak Ustadz. Orang rumahnya bukos kok main jual-jual aja. Subhanallah. Nah, kita balik lagi. Hadirin, lihat para ulama tuh modal. Sekarang kita nggak usah modal. Mereka dapat 1 hadis jual genteng. Untuk dapat 1 hadis jual baskom. Ada yang jual rumah, ada. Hisham ad-Damashqi, nanti kita ceritakan, itu jual rumah bapaknya, jual rumah. Untuk duduk di majelisnya Imam Malik, jual rumah. Kita wifi gratis, 1 buku hadis yang isinya ribuan hadis, lalu masuk ke gadget kita. Ilmu tuh dibuka sama Allah sekarang. Seperti kalau Masruq harus untuk nanya, Syekh harus pergi, kita cuma modal WA. Iya, WA. Kalau tinggal telepon ustadz, tinggal telepon ahli ilmu. Nah,
Hadirin yang dirahmati Allah. Tapi kenapa? Pertanyaannya nih, kenapa? Mereka selalu di atas kita. Dan kita selalu di bawah mereka. Kenapa kualitas iman dan takwa mereka luar biasa. Dan kita nggak pernah bisa ngejar mereka. Padahal kalau pakai logika, pakai matematika seharusnya orang yang bisa mengumpulkan ribuan hadis hanya modal 2 jempol, itu kualitasnya akan lebih bagus daripada orang yang harus jalan kaki 1 bulan dapetin 1 hadis. Kan lebih efisien, lebih cepat. Tapi kenapa kualitas mereka lebih bagus? Kata ulama, pengisi Masjid Nabawi, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Shinqiti, beliau mengatakan, keberkahan hadirin, keberkahan ilmu, itu yang beda. 1 hadis, tapi berkah itu lebih baik daripada ribuan hadis kurang berkah. Keberkahan. Makanya kata Syekh Shinqiti, yang harus diincar oleh para penuntut ilmu, orang yang datang ke kajian, orang yang mengejar majelis Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D, bukan hanya mencari ilmu, tapi mencari keberkahan ilmu. Mencari ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi nggak pernah meminta ilmu aja. Yang Nabi minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang banyak. Nabi nggak minta ilmu yang banyak semata. Nabi minta ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Lalu Nabi meminta perlindungan kepada Allah, wa a'udzubika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan salah satu cara mendapatkan keberkahan ilmu adalah usaha, upaya, effort yang sungguh-sungguh. Karena semakin kita jungkir balik mendapatkan sesuatu, sesuatu itu semakin bernilai di dalam sanubari kita. Beda anak yang dapat 50.000, tapi dia harus jualan dulu, harus kerja dulu, harus disuruh-suruh dulu, dan dia harus nabung selama 2, 3, atau 4 pekan biar bisa ngumpul 50.000. Itu nilainya di dalam hati itu berbeda dengan temannya yang untuk mendapatkan 50.000 plus 10 juta hanya modal kartu debit yang dikasih orang tuanya. Beda. Bagi anak yang hanya langsung kasih orang tuanya, 50.000 nggak ada artinya tuh. Dia tinggal gesek kok. Atau dikasih ATM orang tuanya. Kenapa? Kok bisa beda? Bagaimana penjagaannya? Bagaimana alokasinya? Itu 50.000 kalau jungkir balik, mikir-mikir. Karena dia udah tahu, saya nih dapetin 50.000 tuh setengah mati. Kerja keras, susah payah. Salah satunya ulama-ulama dulu, 1 hadits, 1 bulan, itu kan penjagaannya luar biasa. Ini kalau saya nggak ngamalin, habis saya. 1 bulan saya ngerjain ini, saya harus amalin. Saya harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya harus jadikan akhirat benar-benar di pelupuk mata saya. Karena saya ngejar hadis tentang orang atau manusia yang dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi telanjang bulat, itu 1 bulan jalannya. Akhirnya, psikis ini yang membuat, atau ini salah satu penjelasan bagaimana ilmu di masa mereka itu berkahnya luar biasa. Karena mereka kejar, mereka berupaya, mereka benar-benar kerja keras buat ilmu.